Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Dan saudara-saudara, sahabat Impact Family yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita membicarakan sebelum Paskah, huruf J ya, J. J saya ambil janji. Ya, Tuhan itu berjanji. Di dalam Alkitab itu ada 7.000 janji Tuhan, ya macam-macam. Salah satunya, pergilah dan jadikan sekalian suku bangsa itu muridku, serta baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan beserta dengan kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan akan menyertai kita kalau kita itu menjadikan sekalian bangsa muridnya. Nah, saudara-saudara, yang saya mau bahas di sini, janji Tuhan itu pasti ditepati, ya. Tuhan akan menyertai. Nah, saya akan menceritakan sebuah janji. Bagaimana pentingnya janji, dan janji itu kalau kita harus laksanakan. Begini saudara, ada satu keluarga di India, ya, ada orang tua biasa suka paksa anak itu suruh makan. Nah, ini disuruh makan curd rice, itu nasi yang dicampur sama yogurt, ya. Menurut orang tua itu nanti bisa katanya bisa dingin di dalam badan, bagus untuk anak. Nah, ada anak namanya Sindu ini nggak suka, ya. Dia kalau harus makan menderitakan yogurt itu asam-asam gitu ya. Well, ibunya biasa marah-marah saudara kalau anaknya nggak mau makan. Jadi akhirnya dia suruh ayahnya yang ngurusin. Ayah urusin, ini anak kamu nggak mau makan. Saya nggak mau tahu, pokoknya anak itu harus makan. Tuh anaknya sampai nangis-nangis harus makan. Lalu ayahnya datang dan bilang, Sindu, lihat ya, ibu kamu tuh berteriak-teriak, ayah dimarahin. Kamu disuruh makan-makanlah, ya, supaya ayah gak dimarahin. Lalu si Sindu berkata, ya bolehlah, saya akan lakukan. Tapi ayah juga harus berjanji, nanti saya makan. Bukan kata ayahnya sedikit aja, saya makan semua, saya habiskan. Tetapi ayah juga harus memenuhi janji saya. Terus ayahnya bilang, ya boleh, nanti kamu minta apa, saya janji akan dilaksanakan. Lalu dia pergi ke ibunya juga sama neneknya, ya. Ibu, saya makan, tapi ibu harus memenuhi janji saya. Tapi ibunya tahu, nanti ini anak minta apa, kamu jangan minta komputer ya, jangan minta HP yang mahal-mahal begitu, kita nggak punya uang. Enggak, mintanya enggak mahal, jangan khawatir. Ya, terus akhirnya anak ini berusaha makan walaupun enggak suka. Dia menderita. Ayahnya bisa lihat, wah, anak ini kasihannya sangat menderita. Ayahnya enggak tega. Tapi anak itu terus berusaha makan sampai habis. Sesudah habis, baru dia katakan, ayah, ibu, nenek kan sudah janji. Kalau saya makan habis, saya boleh minta apa saja. Wah, ini mereka khawatir juga kalau mintanya aneh-aneh ya. Ternyata dia minta apa? Saya minta rambut kepala saya dibotakin, botak plontos. Hah? Minta dibotakin? Kamu ini aneh. Kok permintaannya ini gila-gila? Mau dibotakin, ngapain? Rambut dibotakin. Ya pokoknya saya mau botak. Ayahnya pikir lagi ngetren ya, kan orang-orang pada dibotakin. Mungkin dia kebanyakan nonton TV, kebanyakan nonton film-film anak rambut dibotakin. Lalu ya tidak berdaya, akhirnya dia diizinkan rambutnya dicukur botak. Hari Minggu ya, hari Seninnya dia ke sekolah. Ini anak senang sekali rambutnya botak. Sampai di kelas, sampai di sekolah. Lalu dia turun, dari waktu diantarkan, ternyata dia bertemu dengan seorang anak lain yang juga botak. Jadi orang tuanya pikir, mode, semuanya botak.
Ternyata ada orang tua yang mengantar anak yang botak ini, anak laki-laki yang botak ini, dan dia berkata, wow, terima kasih, saya senang sekali karena anak saudara baik sekali. Anak saya ini botak karena dia habis di kemo. Dia kena leukemia, dia di kemo, jadi botak semua. Dia tidak mau sekolah karena dia sendirian. Dan anak perempuan ini rela membotakkan rambutnya supaya bisa menemani anak yang kena leukemia ini. Jadi dia punya teman sama-sama botak. Waduh, terharu saudara. Orang tuanya terharu. Saya juga terharu ya. Sampai anak ini mau dibotakin untuk menemani. Nah, saudara, itulah sebuah janji. Dan juga orang tuanya merasa, oh karena kasih. Karena dia mengasihi temannya yang leukemia sampai dia rela dibotakin. Tetapi ini harganya sebuah janji ya, karena kasih. Jadi kita belajar sebetulnya dua hal di sini ya. Karena kasihnya dia rela dibotakin, karena ada janji-janji itu harus dipenuhi. Apalagi Tuhan kita saudara. Dia janjinya pasti dipenuhi kalau kita mau menjadikan semua suku bangsa itu muridnya. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, mari kita lakukan janji-janji Tuhan, dan janji kita kepada Tuhan harus kita penuhi. Ya, dengan Paskah itu Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa kita, dan Tuhan pesan supaya kita menjadikan sekalian bangsa muridnya. Jadi kita mau memenuhi pesan Tuhan dan menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami supaya berani menerima tantangan Tuhan, janji Tuhan yang akan dipenuhi, dan kami buktikan akan penyertaan Tuhan kepada semua orang yang mau menjadikan segala suku bangsa murid-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat untuk orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya mau menjalankan janji Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita, itu janjinya. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.